Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar dengan NIM 2443030293 dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik. Video kali ini akan membahas tentang tutorial menggunakan aplikasi SPSS, yaitu tentang uji validitas dan uji reliabilitas dan uji asumsi klasik dan regresi ganda. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama kita akan ke uji validitas. Langsung kita masuk ke aplikasi PSS ya teman-teman. Nah, di pertama kita ke variabel view dulu, masukkan nama. Untuk namanya ini nggak boleh ada spasi ya. Karena data yang saya gunakan ada 8 instrumen, jadi saya tulis ada 8 sini, MD1 sampai 8. Selanjutnya untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 semua, biar nggak ada angka di belakang koma. Nah, selanjutnya untuk measure, buat jadi scale. Nah, kalau sudah seperti ini datanya, kita masuk ke variabel data view. Di data view ini kita masukkan data yang mau kita uji. Kita siapkan datanya dulu dari Excel. Kita salin datanya. Saya siapkan datanya. Nah, kalau datanya sudah tersedia, lalu langsung kita uji ya teman-teman. Pertama kita uji validitas. Di sini uji validitasnya kita menggunakan produk moment. Untuk uji validitas ini ada ketentuannya ya, untuk mengetahui apakah itu bisa digunakan atau tidak, kita bisa melihat di Airtable. Kita lihat di Airtable-nya. Untuk Airtable-nya itu ada rumusnya ya teman-teman. Rumusnya total seluruh dari instrumen dikurangi 2.
Jadi ingat saya tadi ada, kita lihat lagi, bukan instrumen, responden. Nah, jadi kita lihat seluruh respondennya ada 86. Jadi 86 dikurangi 2 berarti responden yang kita pakai adalah 84. 84. Jadi kita lihat lagi di Airtable-nya di 84 ini dia. Ini sudah saya tandain tadi ya teman-teman. Ini di 0,05-nya kita lihat. Kita kan pakai data untuk menguji valid atau tidaknya itu di 0,05 nanti. Jadi kita lihat ini 0,05 di 84 ada di 0,2120. Nah, selanjutnya kita kembali ke SPSS. Untuk datanya sudah lengkap, langsung kita coba uji validitasnya ya. Klik analyze, habis itu kita correlate, setelah itu bivariate. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini bivariate, kita klik, habis itu muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, kita masukkan semua data yang di sini ke variables. Nah, kita pindah ke variables. Untuk test of significance kita kan dua arah, jadi two tiles. Selanjutnya oke. Nah, di sini kita lihat totalnya. Ini untuk signifikannya kan 0,05. Jadi bila misalkan hasil kita di sini kurang dari 0,05 berarti valid. Dan ini tadi di tabel R kita tadi 0,2120. Jadi misal kayak ini, kayak gini kan data kita melebihi dari 0,2120 berarti datanya valid. Dari semua ini valid. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas kita kembali klik analyze, habis itu scale, setelah scale reliability analysis. Nah, kita klik reliability analysisnya, habis itu ini kita masukkan ke item. Untuk reliability ini totalnya kita tinggal. Jadi kita masukkan MB1 sampai MB8-nya ke item. Setelah itu oke. Nah, teman-teman bisa kita lihat semua variabel di cache processing-nya dari 86 responden 100% valid. Nah, di sininya kan kita pakai tadi dari buku MUIS tahun 2004 kita pakai 0,7. Berarti jika comeback-nya lebih dari 0,7 berarti data itu valid dari 8 item. Ya, itulah untuk uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji asumsi klasik dan regresi berganda. Nah, untuk uji asumsi klasik kita akan bikin tutorialnya lagi teman-teman. Kita masuk ke awal lagi, kita bikin file yang baru ya. Kita akan mulai lagi teman-teman. Kita akan uji regresi berganda. Kita akan
buka file baru, kita buat lagi di kita akan buat lagi seperti tadi variabel Q, tapi untuk uji asumsi klasik kita hanya menggunakan total dari tidak semua variabel kita masukkan, jadi kita ambil total dari variabel yang sudah kita gunakan, misalnya X1, X2, dan Y. Kita lanjut seperti tadi lagi, yang desimalnya kita buat 0, untuk measure scale, dan ini kita buat labelnya teman-teman. Ini label, untuk label X1-nya minat belajar siswa. Ya teman-teman, sudah kita isi. Selanjutnya kita ke data view. Di data view ini kita ambil datanya dari Excel yang sudah kita sediakan. Tapi ini tidak seperti kita di uji validitas. Untuk uji asumsi klasik kita hanya menggunakan data total dari data yang sudah kita siapkan. Buat X1-nya saya buka. Lanjutnya X2. Datanya sudah saya siapkan. Lalu kita langsung ke uji asumsi klasiknya. Pertama-tama kita klik analyze, habis itu regression, setelah itu habis regression linear. Kalau sudah tampilannya seperti ini, variabel Y-nya kita masukkan ke dependen, dan variabel X kita masukkan ke independen. Selanjutnya kita buka save. Di sini kita ke residual, dan standar Z-nya kita tentang, di situ continue. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita akan uji normalitas. Ujian normalitas kita klik analyze. Maaf ya teman-teman, ini kita lihat hasilnya.
Setelah kita uji tadi hasilnya akan keluar di sini. Saya akan bagikan layarnya. Nah, ini kita regression tadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya. Regressionnya sudah kita dapat. Habis itu kita ke uji normalitas. Uji normalitas, tekan analyze. Habis itu non parametric. Setelah itu kita tekan Legacy. Habis itu sampai KS. Nah teman-teman, kalau sudah seperti ini, unstandardized-nya kita pindahkan ke variabel lalu tekan OK. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jika hasilnya ini di atas dari 0,05 berarti datanya terdistribusi dengan normal. Jika hasilnya di bawah dari 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi dengan normal. Oh maaf teman-teman, ini layarnya mungkin tidak terbagikan, akan saya bagikan. Ini hasilnya kita uji normalitas tadi. Nah ini teman-teman. Ini SIG-nya 8,89 dan ininya kita lihat hasil akhirnya ini di atas dari 0,05 berarti datanya terdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita akan melakukan uji selanjutnya. Selanjutnya kita akan menguji linearitas. Kita akan tekan tombol analyze. Setelah itu compare min. Habis itu min. Nah, sini kita akan masukkan variabel X ke dalam independent list. Nah, ini kita masukkan ke independent list. Setelah itu untuk variabel Y-nya kita masukkan ke dependent list. Kita klik option. Setelah option, test for linearity-nya kita centang. Selanjutnya kita masuk ke multikulinearitas. Untuk di multikulinearitas, kita klik analyze, setelah itu regression, setelah itu kita klik linear, linear, habis itu kita klik di set. Set ini unstandardized-nya dihilangkan. Habis itu kita masuk ke ini unstandardized dihilangkan, continue, kita masuk ke
statistik, culinarity-nya kita centang, habis itu continue, oke. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk tolerance, kalau misalkan angka di tolerance-nya di atas lebih dari 0,1, berarti ini valid datanya. Dan jika PIF-nya di bawah dari 10, berarti datanya valid. Seperti yang sudah kita lakukan ini berarti datanya valid. Untuk tolerance-nya lebih dari 0,1 dan PIF-nya di bawah dari 10. Nah, untuk yang selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita akan uji heterositas. Nah, untuk uji heterositasnya kita klik transform, habis itu compute variable. Kita cari compute variable. Nah, di sini di target variable kita masukkan average. Nah, ini untuk uji yang paling fatal ya teman-teman. Biasanya untuk yang uji yang di awalnya tuh kita bisa berhasil, tapi di uji ini sering terjadi kegagalan. Jadi kalau uji ini gagal, kita akan membuat data ulang. Nah, habis address, sini kita akan tekan tombol Alt, pilih ABS, selanjutnya ini kita naikkan ke atas, lalu untuk unstandardized-nya kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu tekan OK. Nah, nah, selanjutnya kalau sudah begitu, ini kita lanjut ke analysis lagi. Setelah itu regression, linear, kita klik. Setelah itu yang di dependent kita masukkan average. Ini kita keluarkan dulu. Average tadi kita masukkan ke dependent. Di statistik kita klik statistik, collinearity-nya kita hilangkan, habis itu continue, lalu OK. Nah, ini kita lihat hasilnya ya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk signifikannya itu harus lebih dari 0,05. Jadi data ini berarti valid ya teman-teman, karena di hasil minat belajar dan pengaruh lingkungan pada tes ini hasilnya melebihi dari 0,05. Seperti minat belajar ini hasilnya 0,146 dan pengaruh lingkungannya 0,166. Berarti datanya sudah valid. Habis itu kita kembali ke
Ini lagi ya teman-teman. Atau kita bisa juga masih tetap di sini. Kita akan lanjutkan ke parsial atau sendiri uji hipotesis. Oh ini ya teman-teman. Ini untuk uji sendiri dan ini untuk uji sama-sama semuanya. Selanjutnya kita klik lagi analyze. Setelah itu regression. Habis itu linear. Untuk dependennya kita masukkan, kita addressnya kita keluarkan, kita masukkan variabel y ke dependen. Setelah itu kita masuk statistik lagi, part n partialnya kita centang, kita klik continue, lalu OK. Nah, ini masih kelihatan ya teman-teman hasilnya. Jadi kita bisa lihat tabel 3 di bawah yaitu model semari, ANOVA, dan koefisien. Untuk di sumarinya ini R square-nya kontribusi Y terhadap X. Berarti kontribusi Y terhadap X adalah 9,41. Dan di tabel ANOVA pengaruh secara simultannya. Ini pengaruh secara berarti bila di atas 0,05 kurang dari 0,05 berarti dia signifikannya ini kan ini di bawah dari 0,05 berarti datanya valid. Dan yang di terakhirnya ini adalah kita lihat koefisien pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel signifikannya itu di bawah 0,05. Jadi bila ini kurang dari 0,05 berarti datanya valid ya teman-teman. Nah, untuk ya demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah dan hilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.